محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bersua kembali pertemuan akhir pekan kita, yaitu hari Jumat malam. Dan ayat yang akan kita baca pada malam hari ini adalah surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75. Karena Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh, tidak masuk pada malam hari ini karena beliau ada tamu, maka mari kita masing-masing membuka kitab sucinya, surat Al-Kahfi ayat 71 sampai 75, dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Fantalaqa. Amma Pak Buya tadi keluar. Fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalah. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن
تستطيع معي صبرا iya sabar Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على رسول الله وآله الأطهار الأطهار على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار سلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Semoga bacaan kita tadi menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi hati kita, mengisi jiwa kita dengan pemahaman tentang ayat-ayat tersebut, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin baik dalam perbuatan sehari-hari kita. Kita teruskan surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Al-Kahfi secara bahasa artinya gua. Surat ini turun di Mekah. Mekah artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau Yathrib. Jumlah ayatnya adalah 110 ayat dan tadi kita sudah baca sampai ayat 75. Berarti tersisa tinggal 35 ayat lagi. 35 ayat berarti sekitar 7 kali pertemuan. Terakhir kita baca sampai ayat yang ke-70. Ayat 70 ini yang kita baca pada hari Rabu yang lalu berbicara tentang syarat yang harus dipenuhi oleh Nabi Musa apabila ingin belajar kepada Nabi Khidir. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi Khidir berkata, Fa'ini taba'atani, kalau kamu benar-benar ingin ikut belajar sama saya, maka syarat mutlaknya adalah fala tas'alni. Janganlah engkau bertanya kepadaku ansyain tentang apapun, tentang sesuatu apapun. Hatta sampai uhditsa laka minhu dzikra. Sampai saya sendiri yang menceritakan atau memberitakan kepada kamu tentang yang kamu tanyakan, yang kamu ingin tanyakan itu, tentang pelajarannya. Saya akan sampaikan kepada kamu rahasia, dzikra itu artinya rahasia, pelajaran yang bisa diambil, dipetik dari kejadian itu. Jadi selama berlangsung kejadian-kejadian itu jangan bertanya. Ini syarat utamanya. Jadi ini syaratnya. Kita sudah sampaikan dulu ada 2 syarat, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya ya sabar. Jadi sabar itu adalah syarat umum. Karena ini berlaku pada semua hal dalam kehidupan kita. Kita mau berhasil dalam bidang apapun itu sabar syaratnya. Kita berhasil dalam bisnis kita, perniagaan kita, sabar. Kita ingin berhasil dalam sekolah kita, sabar. Kita mau berhasil dalam meniti karir kita, sabar. Kalau kita ingin memperbaiki bangsa dan negara kita, sabar. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan masyarakat, sabar. Jadi semuanya sabar. Tetapi yang namanya sabar bukan berarti tidak beraktivitas. Justru beraktivitas ini. Kata-kata sabar di pembahasan ini adalah mereka, Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu berlakulah kata sabar. Jadi sabar tidak berlaku ketika tidak ada perjalanan atau tidak ada aktivitas. Jadi kesimpulannya, sabar adalah merupakan syarat umum. Syarat khususnya atau mutlaknya ini adalah jangan tanya saya. Jadi ini jangan tanya. Dan ketika Nabi Musa menyanggupi ini kan berarti Nabi Musa menjadikan itu sebagai ahad namanya. Sebagai pengikat. Komitmen antara dirinya dengan Nabi Khidir dan sekaligus dirinya dengan Allah. Karena setiap perjanjian kita dengan apapun, dengan manusia, dengan alam,
sekaligus menjadi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus diterima oleh Nabi Musa. Itu fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jadi janganlah engkau menanyakan kepada saya tentang sesuatu sampai saya sendiri menceritakan itu kepadamu. Sekarang ayat 71. Jadi ingat, sudah selesai ya syaratnya. Jadi pertama Nabi Musa yang mengajukan proposal ingin menjadi murid. Jadi ingin menjadi murid kepada Nabi Khidir. Karena Nabi Musa mengajukan diri untuk menjadi murid, maka Nabi Khidir yang memasang syaratnya. Syaratnya tadi dua, umum dan khusus. Syarat umumnya tadi sabar, syarat khususnya tidak boleh bertanya sampai semuanya selesai atau berlangsung. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 71. Pantalaka, maka keduanya kemudian bertolak. Jadi pantalaka itu menjadi bahasa Melayu, bahasa kita di Asia Tenggara, bertolak. Dari kata pantalaka itu bertolak. Dari kata tolaka, tolaka itu artinya bertolak, berangkat. Jadi di sini ada matnya menunjukkan dua ya. Jadi maksudnya keduanya pun berjalan, bertolak, ya, melakukan perjalanan. Jadi start di keduanya pun melakukan perjalanan atau memulai perjalanannya. Perjalanan apa? Perjalanan rohani. Perjalanan rohani itu harus bersifat edukatif. Jadi perjalanan rohani itu ada edukatifnya. Dan karena edukatifnya ya harus sabar. Jadi ini perjalanan edukatif tapi sekaligus perjalanan spiritual. Ya. Perjalanan spiritual. Tapi juga intelektual karena nanti semua kejadian itu bisa diterangkan dengan baik oleh Nabi Khidir. Jadi fantalaka, maka keduanya pun bertolak, berangkat. Hatta sampai, maksudnya ketika berada di tengah lautan, ketika rakiba keduanya menumpang. Ini lagi-lagi ada di sini ya. Ini lagi mat. Jadi sama-sama dua. Jadi fantalaka keduanya menumpangi ataukah menjadi penumpang fisafina di sebuah perahu. Di perahu. Jadi dia menumpang di sebuah perahu. Perahu ini cuma sekali serbagia bisa bermakna aslinya, bisa bermakna majasi, bisa bermakna aslinya memang perahu, tapi bisa juga bermakna majasi, metafor. Artinya setiap perjalanan rohani itu adalah menempuh perahu. Dan Nabi mengatakan bahwa umat Islam itu juga sebetulnya naik perahu seperti mana perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Cuma perahunya Nabi Nuh itu terbuat dari papan, kayu, perahu saya terbuat dari keluarga, maka dikatakan keluarga aku itu adalah perahu. Ya. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu dikatakan kasafinatin Nuhin, seperti perahunya Nabi Nuh. Mandrakiba, siapa yang naik, fakad naja, maka dia akan selamat. Jadi mandrakiba, fakad naja. Ya. Sebaliknya, siapa yang tidak naik, fakad garaka, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam di laut. Jadi keluarga Nabi itu semacam perahu juga. Maka dia pun mengatakan bahwa keluarga Nabi itu adalah safinatun najah. Jadi keluarga Nabi itu adalah safinatun. Safinah sama tulisannya. Safinah itu artinya perahu, safinatun najah. Nah, di sini katakan bahwa ketika keduanya bertolak dengan menumpangi atau naik di atas kapal, perahu, waktu itu namanya belum kapal ya, karena kalau kapal itu kan yang ada mesinnya. Ya kita sebut saya perahu. Ya. Jadi naik perahu, dalam perjalanan di perahu itu, katakanlah di tengah lautan, kharaqaha, tiba-tiba Nabi Khidir melubanginya haknya safinah. Ya. Jadi haknya di sini, ya haknya di sini adalah kembali ke sini. Ya, kembali kepada perahu. Di safinah menjadi hak di sini. Jadi dia, Nabi Khidir, kharaqaha, melubanginya. Melubangi perahu. Nah, setelah melubangi perahu, Nabi Musa tiba-tiba berkata, qala, nih, ingat. Tadi Nabi Musa, tadi apa syaratnya? Syaratnya tadi, latas alni, jangan tanya aku, jangan berbicara. Tapi tiba-tiba qala, dia berkata. Dia berkata, di sini ada qala.
qala. Nabi Musa berkata, padahal perjalanan ini kan perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang harusnya diam. Ingat, perjalanan rohani itu khusyuk. Khusyuk itu tidak boleh berbicara selain yang diinginkan. Kalau kita salat ingin sampai kepada Allah, salatnya orang beriman itu adalah miraj, as-salatu mirajul mu'minin, maka dalam salat itu harus diam. Dalam pengertian diam itu tidak boleh berkata-kata atau berbuat selain daripada kata-kata atau perbuatan yang telah ditentukan Allah dalam salat itu. Ya, tidak boleh berkata-kata selain daripada itu. Jadi tidak boleh kita dalam salat tiba-tiba bertanya kepada imam, kenapa baca wadduha? Gitu. Misalnya kita salat, ya imamnya baca misalnya Sabis Marabik, surat Al-Alaq. Kita protes, imam kenapa baca surat Al-Alaq? Kenapa tidak baca Qul Huwallahu saja? Saya ini ada urusan yang sangat penting, saya tidak bisa panjang surat Al-Alaq. Ya tidak boleh. Konsekuensi daripada berimam adalah menerima. Ya, tidak boleh bertanya. Nah, seperti itulah juga ini. Ini perjalanan harus khusyuk. Ya, Nabi Musa hanya mengikuti perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tidak punya hak Nabi Musa untuk bertanya karena sudah dikunci tadi dengan syarat khusus bahwa latas alni, jangan tanya kepada saya ansyain tentang apapun juga sampai hatta ya. Oh, disalah kaminhu zikra, sampai saya sendiri yang menceritakan, menjelaskan kepadamu rahasia-rahasia daripada kejadian itu. Itu jelas sekali kan tadi persyaratannya. Nah, dengan demikian ketika tiba-tiba Nabi Musa angkat bicara, kan melanggar namanya. Nah, pelanggaran itu dua macam, disengaja atau tidak sengaja. Nah, coba kita lihat nanti. Qala, tiba-tiba Nabi Musa berkata, akharatah, apakah engkau, kenapa kira-kira gitu, kenapa kau melubangi perahu itu? Litughrika ahlah. Saya menggunakan bahasa kita ya. Kamu akan menggelangkan nanti penumpangnya. Ahla di sini artinya penumpang. Ya. Di sini ahla kita artikan penumpang. Ya. Haknya kembali lagi kepada tadi. Ya. Haknya kembali kepada perahu tadi. Haknya kembali ke sini. Nah, jadi ahla, kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Laqad ji'ta, baru memberikan penilaian lagi. Coba lihat. Pertama adalah bertanya, apakah engkau? Itu pertanyaan. Mengapa engkau? Orang protes. Baru kemudian memberikan pertanyaan. Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu sungguh telah melakukan sebuah kesalahan besar atau melakukan perkara besar. Imra itu perkara sebetulnya. Jadi imra ini secara bahasa amr ya. Perkara. Kamu membuat urusan besar, ini urusan jadi besar. Kenapa? Melubangi perahunya orang. Nah, pertama sudah bertanya, ini yang pertama. Yang kedua bikin penilaian. Jadi dia sebagai murid tiba-tiba merasa lebih pintar daripada gurunya. Ya. Ulangi lagi, Nabi Musa tiba-tiba merasa lebih pintar daripada gurunya. Apakah ini kasus Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Kita sudah sampaikan di awal. Ini kasus murid dengan guru. Jadi ini sebetulnya Allah mengajari kita melalui etika murid kepada guru. Ya. Supaya guru itu bisa membimbing, dalam hal ini guru di sini adalah mursyid, ataukah bukan hanya sekedar guru seperti mengajari kita fisika, tapi membimbing rohaninya. Kalau mata pelajaran di sekolah kan hanya membimbing untuk mengetahui apa yang diajarkan. Kalau di sini kan mengetahui rahasia-rahasia. Ini lebih tinggi lagi. Ini adalah mengajarkan hakikat. Maka kemudian gurunya disebut mursyid, karena mursyid itu artinya membimbing kepada jalan yang benar, membimbing kepada tindakan yang rasional. Ingat, rasional. Nah, maka karena kemudian murid itu akan dibimbing sampai kepada kebenaran tertinggi, maka guru memasang syarat. Syaratnya adalah sabar, yang kedua adalah tidak boleh bertanya di sepanjang perjalanan. Nah, ketika Nabi Musa tiba-tiba bertanya, ini melanggar, apalagi membuat penilaian, memberikan judgement kepada gurunya dengan kata-kata laqad ji'ta syai'an imra. Ini adalah penilaian ini. Makanya kan dalam kehidupan sehari-hari kita sering terangkan, kita tidak boleh mengejudge orang lain karena orang lain itu yang paling tahu rahasianya. Ya, kita tidak boleh mengejudge orang lain. Banyak orang berbuat, dia tidak sampaikan kepada kita rahasia perbuatannya, yang tahu dia sendiri. Nah, kalau kita mengejudge berarti kita telah menghukumi orang berdasarkan pikiran kita. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ada seseorang yang berbuat yang kita tidak setuju,
tidak senang, kita mengejudge orang itu. Padahal orang itu berbuat bukan kepada kita. Ya. Bukan berbuat kepada kita, berbuat kepada orang lain. Tapi kok kita mengejudge dan kita merasa tidak senang kepada orang itu. Padahal kan bukan kita yang jadi partnernya, bukan kita sebagai objek perbuatannya. Ya. Kok kenapa kita tiba-tiba tidak senang orang itu? Dengan memberikan penilaian pikiran. Oh, menurut pikiran itu orang itu buruk. Nah, itu artinya kita mengejudge orang. Dan jemaah sekalian sebagai ini banyak sekali terjadi. Ini tidak melihat mazhab, tidak melihat agama. Banyak orang beragama benar, bermazhab benar, tetapi ketika sampai pada pikiran, dia menjadi tidak benar. Dia dengan gampang mengejudge orang lain. Sehingga Bapak Ibu pasti sering merasakan, kita kok tiba-tiba kayak dimusuhi orang, tidak tahu apa salah kita. Tidak pernah mengambil uangnya, tidak pernah juga mengganggu ketenangannya, tidak pernah juga bahkan meminjam mobilnya. Kok tiba-tiba memperlihatkan dia tidak senang kepada kita? Ya. Nah, ini sering sekali terjadi. Nah, tentu bagi kita tidak perlu baper, tidak perlu merasa kecewa. Tapi maksudnya ada kejadian-kejadian seperti itu di masyarakat, di mana orang suka mengejudge, suka menghakimi orang lain dengan perasaan-perasaan dan pertimbangan-pertimbangan subjektifnya. Tidak tahu menahu masalah orang itu. Ya. Tidak tahu menahu masalah orang itu. Tiba-tiba dia tidak suka aja. Ya. Nah, ini termasuk mengejudge dengan pikiran. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita, jangan kau mengejudge, karena bagi Nabi Musa itu kan melobangi perahu, salah. Itu di pikiran Musa. Kan berarti mengejudge ataukah menghakimi Nabi Khidir berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut oleh Nabi Musa. Padahal perbuatan itu belum tentu melanggar prinsip itu. Ingat. Perbuatan Nabi Khidir belum tentu melanggar prinsip yang dianut oleh Nabi Musa. Ya. Makanya nanti setelah Nabi Khidir menjelaskan, ya Nabi Musa juga geleng-geleng kepala. Oh begitu tuh, kan begitu. Ya. Jadi artinya apa? Sering sekali kita berdosa kepada orang, dan orang itu nanti susah memaafkan kita. Kenapa? Ya dia tidak tahu kok kita tiba-tiba tidak enak pada orang itu. Sering sekali ada orang berjarak dengan kita. Kita tidak tahu ada apa ini. Uangnya tidak pernah kita ambil, tidak pernah kita kasih nangis, tidak pernah kita gunjingin, kok tiba-tiba membuat jarak. Nah ini kan ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita. Dalam tingkat bernegara juga begitu. Kok tiba-tiba banyak negara musuh Iran, padahal Irannya nggak pernah musuh mereka. Apa Iran pernah berusaha menyerang Amerika? Apa Iran pernah berusaha mengganggu ketenangan Jerman, Perancis, Inggris? Nggak pernah. Kok tiba-tiba orang ini membenci kepada Iran? Bahkan banyak orang yang tiba-tiba menulis berita buruk tentang Iran, padahal Iran tidak pernah mengganggu dia, Iran juga tidak pernah mengopresi dia, Iran juga tidak pernah mencaci maki dia. Kok tiba-tiba menyebarkan berita-berita bohong tentang Iran misalnya? Ini banyak sekali terjadi. Jadi artinya apa? Apa yang disampaikan Musa di sini adalah mewakili pikiran banyak orang di muka bumi ini, bahkan termasuk kita-kita juga. Makanya kita katakan apa yang dilakukan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini adalah caranya Allah untuk membersihkan jiwa kita, untuk mengikis apa yang salah pada pikiran kita. Karena terkadang kita melakukan perbuatan salah, tapi kita tidak sadar itu salah. Tapi dengan membaca ayat ini baru kita tahu, oh ternyata begitu. Bagi Nabi Musa, melubangi perahu itu akan menenggelamkan. Kan begitu Nabi Musa ini. Jadi bagi Nabi Musa ini, kita pakai tinta merah biar jelas ini. Dengan melubangi perahu itu, ini yang saya lingkari, melubangi perahu itu sebabnya akibatnya adalah tenggelam. Ya, gimana sekali. Jadi karena dilubangi dia tenggelam. Padahal penyebab tenggelamnya perahu kan bukan lubang, tapi kemasukan air. Kan begitu, sampai penuh. Ingat, kemasukan air sampai penuh. Kalau ataupun masuk air tidak penuh kan tidak tenggelam namanya. Atau dilubangi tapi tidak kena air kan tidak tenggelam juga. Jadi tidak selamanya bahwa melubangi itu otomatis menenggelamkan. Ini harus dipahami. Artinya melubangi itu bukan lantas menenggelamkan. Tenggelam itu kalau terisi penuh air itu perahu. Dan terisi penuh air perahu tidak selamanya karena lubang. Bisa saja karena gelombang besar, bisa saja karena puting beliung misalnya. Bisa saja karena hujannya keras sekali.
sampai air itu masuk ke dalam perahu dan perahu tidak punya pompa yang cukup untuk mengeluarkan air yang masuk melalui hujan itu. Jadi banyak penyebabnya tenggelam itu. Tidak selamanya bahwa lubang menyebabkan tenggelam. Ya. Jadi nilai jemaah sekalian terbaik. Jadi dengan demikian penilaian ini harus kita ini sebab tidak selamanya akibatnya di sini. Tidak otomatis bahwa sebab itu otomatis melahirkan akibat, tetapi tenggelam itu bukan sebab mutlaknya adalah dilubangi. Ya. Karena perahu-perahu itu supaya bertahan dilubangi dulu itu. Perahu itu supaya bisa berjalan dilubangin itu. Supaya bisa ditempelkan atau disambungkan antara satu bagian dengan bagian itu dilubangi tadinya. Antara papan yang bentuknya dengan kerangka yang ada di dalam itu kan dilubangin. Nah, jadi ini jemaah sekalian. Tapi itu yang dijadikan dasar Nabi Musa untuk melakukan penilaian terhadap perbuatan Nabi Khidir. Sehingga langsung membuat penilaian. Laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khidir, Nabi Khidir, kamu sungguh, kata-kata laqad menunjukkan sangat yakin Nabi Musa. Kamu sungguh telah melakukan yang memperbesar urusan. Kamu telah membuat sesuatu yang merupakan urusannya besar. Imra itu besar, diartikan kesalahan besar. Ya. Nah, coba kita lihat di sini ayat-ayat pendukungnya. Ini adalah surat 38 surat 1 juga. Coba lihat ini kata intalaka juga ada sini nih. Wan talaka, tapi karena yang bertolak itu satu, di sini tidak ada matnya. Jadi matnya tadi tanda 2. Wan talakal malau, pembesar-pembesar juga bertolak, artinya menempuh perjalanan juga. Ya. Tetapi perjalanannya kemana? Perjalanannya adalah untuk menyelamatkan apapun yang dicintainya selain Allah. Jadi kalau orang beriman itu bertolaknya kemana? Kepada Allah dengan menumpangi safinatun najah. Ya. Sedangkan orang pemimpin-pemimpin yang tidak beriman, maka dia bertolaknya menuju kemana? Ala alihatikum, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Di wantalakal malau, maka pembesar-pembesar itu pun bertolaklah minhum dari tempat itu ini. Ya, ini adalah animshu, ya, dengan cara berjalanlah kalian. Jadi para pembesar-pembesar ini menyuruh kepada umatnya untuk pergi berjalanlah. Ya. Wasbiru, dan sabarlah ala alihatikum. Jadi sabarlah dalam menyelamatkan Tuhan kalian. Sabarlah dalam menyembah atau menyelamatkan Tuhan kalian. Ya, ini kan adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim ini, ya, di atas ini. Jadi wantalakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza, sungguhnya ini adalah la syai'un yurad. Ya. Artinya apa? Bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah menyelamatkan Tuhan kalian. Menyelamatkan Tuhan kalian. Karena nabi-nabi, terutama Nabi Ibrahim, itu adalah tidak menyetujui Tuhan itu selain daripada Allah. Maka selamatkanlah Tuhan kalian. Nah, dengan demikian, kalau orang tidak beragama, intolokanya menyelamatkan sembahan mereka. Kalau bahasa umumnya, menyelamatkan harta mereka. Menyelamatkan uang mereka, menyelamatkan kepentingan pribadi mereka, menyelamatkan jabatan mereka, demi menyelamatkan uang, pangkat, jabatan, dan posisi mereka, rela bahkan mengorbankan agama Allah. Mereka rela menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wantalakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Jadi artinya apa? Mereka juga mengajarkan sabar untuk melakukan ini. Jadi mereka juga mengatakan sabarlah. Maksudnya di situ adalah teruslah melakukan penyelamatan terhadap Tuhan kalian. Ya, inilah yang diinginkan. Ini yang diminta sekarang untuk dilakukan agar menyelamatkan Tuhan itu. Kemudian surat Al-Mursalat, ini surat 77 ayat 29 juga perintah. Nanti di akhirat ini, kalau di sini nanti di akhirat. Karena di akhirat, di dunia ini mereka itu intalakanya, mereka bertolaknya, tujuan hidupnya itu adalah menuju kepada benda-benda. Maka nanti di akhirat Allah mengatakan intaliqu. Jadi pentingnya melakukan bertolak, pentingnya melakukan perjalanan. Jadi jemaah sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya melakukan perjalanan.
Bahkan dalam hidup ini semua orang melakukan perjalanan, tinggal dua macam. Ada perjalanannya menuju kepada Allah, ada perjalanannya menuju kepada benda-benda, kepada harta, pada uang, pangkat, jabatan, dan popularitas pribadi, seperti itu. Nah, nanti di akhirat orang-orang yang bertolaknya menuju kepada selain Allah, di akhirat Allah mengatakan intaliqu ila ma kuntum bi tukadzibun. Pergilah kalian semuanya, bertolaklah kalian kepada apa yang dulu di dunia tukadzibun, yaitu akhirat, sorga dan neraka. Sekarang ada terjadi. Ya. Sekarang pergilah ke neraka, tempat yang dulu di dunia kamu dustakan. Intaliku, diulangi lagi, pergilah ini turun lagi ke sini. Intaliku, bertolaklah, pergilah. Ila zillin di salatin syu'ab. Pergilah untuk mendapatkan naungan yang memiliki 3 cabang. Ila zillin di salatin syu'ab. Yang memiliki 3 cabang. Ini ya 3 cabang. Intaliku ila zillin di salatin syu'ab. Ya, jadi bercabang-cabang. Agama ini tidak boleh bercabang-cabang. Ya, tapi ini dibuat bercabang-cabang. Jadi pergilah kepada naungan yang memiliki 3 cabang. Tentu panjang penjelasannya, tapi kita tidak teruskan. Kita balik ke sini. Sekarang ayatnya 72. Qala, Nabi Khidir berkata, nah, kan tadi Nabi Musa tiba-tiba berbicara. Ya. Aharaktaha, apakah kau membocori perahu itu untuk menenggelamkan litogri ke Allah? Untuk kamu membocorkan penumpangnya. Ini perbuatan salah, ini menjadi urusan besar, ini membocori perahu orang. Qala, apa kata Nabi Khidir? Ingat, Nabi Khidir tidak menjelaskan itu karena itu bukan poinnya. Kalau Nabi Khidir menjelaskan keberatan Musa, Nabi Khidir dia terpancing keluar dari komitmen. Maka Nabi Khidir tidak menjelaskan itu. Apa yang diingatkan Nabi Khidir? Lihat. Qala, Nabi Khidir berkata sebagai guru, sebagai mursyid. Alam akul, bukankah aku telah mengatakan? Jadi mengingatkan tentang ahad, tentang komitmen, tentang perjanjian, tentang sumpah. Ya. Bukankah aku telah mengatakan? Alam akul, bukankah aku telah mengatakan? Innaka, sesungguhnya kamu lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak sanggup bersama saya dengan kalian sabar. Diingatkan lagi di sini. Jadi lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak akan sabar bersama saya, sabra. Jadi apa artinya sabar di sini, jemaah sekalian? Sabar di sini adalah terutama memegang komitmen. Memegang komitmen. Jadi memegang komitmen. Karena di awal kan sudah diterima bahwa Nabi Khidir ini kan adalah seorang hamba yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya hikmah dan ilmu min ladunna, dari sisi kami, kata Allah. Jadi artinya apa? Kita percaya dia pasti tahu ya, baik buruk. Ketika dia berbuat seperti menurut kita buruk, tentu tidak mungkin seorang nabi melakukan itu. Dengan demikian, ketika kita menyaksikan seperti itu, kesabaran. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, apa yang dilakukan? Sabar. Sabar apa? Sabar untuk memegang perjanjian tadi, yaitu jangan kamu bertanya tentang apapun sampai kan ada janjinya. Nanti saya, kecuali kalau tidak ada perjanjian, nanti saya terangkan, ya nggak masalah. Tapi ini sudah ada perjanjian, sampai saya sendiri yang menjelaskan itu kepadamu. Jangan bertanya. Ini harus dipegang ini. Ya, inilah yang disebut dengan ahad. Ini disebut dengan akad. Jadi Islam itu penting sekali dengan ahad dan akad, janji. Karena agama-agama samawi nanti runtuh bercabang-cabang karena tidak memegang ahad. Sehingga semua orang bikin cabang sendiri. Sehingga bukan lagi 3 cabang nanti di neraka, tapi banyak cabang. Jadi, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah berkata, kamu tidak sanggup sabar bersama saya. Jadi sabar adalah kekuatan hati, jiwa untuk istiqamah memegang komitmen, memegang janji, memegang ahad dan akad. Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 260-50. Karena sabar itu begitu pentingnya sampai diingatkan kembali Nabi Khidir,
Maka Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran di dua tempat untuk meminta supaya diberikan kesabaran. Karena kesabaran itu benar-benar tidak sanggup kita melakukannya. Kecuali Allah. Ditunjukkan tadi. Kenapa tadi Nabi Khidir mengatakan lantas tati ma'ya sabara? Artinya, kalau sabar itu kita kembalikan pada diri, kita tidak akan sanggup. Lalu sabar itu apa? Sabar kita bisa lakukan kalau Allah karuniakan itu kepada kita. Maka usaha kita harus ada, yaitu bertolak menempuh perjalanan kepada Allah, baru kemudian kita meminta Allah memberikan kepada kita sabar. Ya, seperti doa, misalnya biasa kita dengarkan doa-doa itu, kalau orang mau salat, dia mengatakan, Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wa Tuhanku, anta maksudi, kamulah yang kutuju dalam perjalanan ini. Itu intilak tadi, bertolak. Kamulah yang kutuju dalam perjalanan ini. Waridhoka matlubi, dan saya tidak meminta mencari keuntungan dunia apapun juga. Ridhoka matlubi, ridhomu yang kucari Tuhan. Nabi dilempar batu, dicaci maki siang dan malam, menyampaikan agama, tidak pernah minta upah. Kenapa? Karena yang dicari ridho Allah. Waridhoka matlubi, ridhomu yang kucari. Maka kemudian atini mahabbataka, ya Allah, saya ingin mencintai kamu, tapi saya tidak bisa mencintaimu kalau kamu tidak memberikan kemampuan cinta itu kepada saya. Maka atini mahabbataka, berikanlah kemampuan kepada saya untuk mencintaimu. Begitu juga berikan kemampuan kepadaku untuk ma'rifat kepadamu. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Saya tidak bisa ma'rifat, mengenalmu dengan sempurna, kalau kamu Tuhan yang tidak memperkenalkan dirimu di dalam hatiku. Nah, itu kan rasa rendah, rasa tidak punya apa-apa. Dan itulah yang diajarkan tadi. Dan makanya untuk sabar kita butuh pertolongan dari Allah. Ini adalah doa yang dikutip dalam Al-Quran, yang dibaca oleh orang-orang tentara-tentara Talut yang lulus ya, menghadapi Jalut ini. Tetapi Jalut ini kan tentaranya besar sekali, banyak dan besar. Walamma barazu, tatkala mereka semuanya melihat siapa? Li Jaluta, tentaranya Jalut, Goliat. Wa junudi, dan tentaranya, maksudnya melihat Jalut dan tentaranya. Qalu, berkatalah mereka, siapa mereka? Yaitu Talut dan tentaranya yang setia setelah beberapa kali difilter. Berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq alaina, karuniakanlah kepada kami sabran, kemampuan untuk sabar. Ingat, doa sabar ini cocok di sini. Kenapa? Karena dalam keadaan berperang, dalam keadaan meninggalkan kampung halamannya, berjalan begitu jauh, melewati sungai, sekarang berhadapan dengan Jalut dan tentaranya. Siap berperang. Maka disitulah doa berlaku. Rabbana afriq alaina sabra, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari sisimu sabar. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah hati kami. Wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, menghadapi kaum penolak kebenaran itu, al-kafirin. Doa berikutnya surat Al-A'raf, surat 7, 125. Ini tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 250. Tadi Al-Baqarah 250. Sekarang adalah surat Al-A'raf, surat 7 ayat 126. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Wa ma tanqimu minna, dan kamu ya tidak membalas dendam kepada kami kecuali, maksudnya kalian tidak marah kepada kami kecuali hanya karena kami beriman. Jadi kami tidak mengganggu kalian, tidak mengambil harta benda kalian. Kalau kami mengambil harta benda kalian, okelah. Kami mengganggu kehidupan dan ketentraman kalian, okelah. Kami mengancam kalian, okelah. Tapi ini kami tidak melakukan apa-apa. Matang kimminna, kami tidak pernah melakukan perbuatan apapun. Illa, kecuali an amanah, kecuali satu, kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami.
kami beriman kepada Al-Quran. Illa an amanna bi ayati rabbina. Lamma ja'atna, tatkala ayat-ayat itu datang kepada kami. Maka untuk menghadapi ini diajarkan doa. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, afriq alaina, karuniakanlah kepada kami sabran, kemampuan untuk sabar. Wa tawaffana, dan kelak wafatkanlah kami, matikanlah kami muslimin dalam keadaan berserah diri. Jadi ini dua doa sabar dalam Al-Quran. Jadi doa sabar pertama tadi Al-Baqarah 250. Al-Baqarah itu surat 2. Yang kedua adalah Al-Araf surat 7 ayat 126. Ya. Jadi surat 7 ayat 126. Doanya kita ambil di akhir ini. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk sabar, dan nanti wafatkanlah kami sebagai orang yang berserah diri. Jadi ulangi lagi, doa sabar itu doa, Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu Al-Baqarah ayat 250. Kemudian Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin, itu adalah surat Al-Araf surat 126. Jadi begitu. Di Bapak Ibu yang ingin menghafal doa itu atau selalu membacanya, catat tadi surat Al-Baqarah 250 dan surat Al-Araf ayat 120. Qala, Nabi Musa berkata. Jadi Nabi Musa berkata apa? La tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku. Jadi artinya apa? Nabi Musa menyadari kesalahannya. Ingat, Nabi Musa menyadari kesalahannya. Ini mengajarkan juga kepada kita, kalau kita bersalah, jangan justru mempertahankan, mencari-cari dalih. Bukan dalil. Mencari alibi, ya. Mencari modus, ya. Kalau kita salah, mengaku saja. Seperti kata Nabi Musa ini mengajarkan kepada kita. Langsung mengaku saja. La tu'akhidni, wahai guru, wahai Nabi Khidir, wahai mursyid, jangan engkau menghukum aku. Jadi dia tahu salah. Kenapa saya melakukan itu? Bimana situ? Mohon maaf, saya lupa, kira-kira gitulah. Janganlah engkau menghukum aku karena saya lupa. Jadi ingat, lupa. Jadi artinya apa? Lupa di sini bisa saja menimbulkan hukuman. Makanya kita usahakan kalau lupa, ingat kepada Allah, ingat pembahasan sebelumnya. Ya, ingatlah Allah idza nasita, ketika kamu lupa, ya ingat Allah. Jadi la tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku, wahai Nabi Khidir, bima nasitu, karena aku lupa. Jadi saya tadi itu lupa, ya. Wala turhikni min amri usra, dan jangan juga membebani aku dengan kesulitan yang tidak bisa aku pikul amri, urusanku. Janganlah menambah berat urusanku, kira-kira begitulah. Wahai Nabi Khidir, janganlah menghukum aku dan janganlah menambah berat urusanku. Apa itu menambah berat urusan? Kalau dia ditolak, ya, disuruh pergi atau tidak mau diterima lagi sebagai murid, itu menjadi berat karena dia ingin berjalan. Jadi jemaah sekalian ingat di sini, mengaku salah lalu kemudian disebutkan kesalahannya, kenapa? Saya lupa. Maka dia minta, janganlah engkau membebani urusanku dengan sesuatu yang sulit yang tidak mampu aku pikul. Coba kita lihat di sini. Doa surat Al-Baqarah ini, ya. 280, bukan doa dulu. Ini 280 dulu, 280. Surat 2 Al-Baqarah 280, ya. Yaitu kalau ada orang yang misalnya berutang kepada kita dan memang berutangnya itu karena benar untuk kepentingan yang sangat mendesak, misalnya keluarganya sakit atau anaknya ingin sekolah, boleh kita bantu. Dan ketika waktunya tiba, ingat tadi janji ahad harus dipenuhi. Nah, ternyata pada saat ahadnya nyampe atau masanya sampai, dia tidak bisa membayar. Nah, apa yang dilakukan ini dia? 280, surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin, dan apabila si pengutang itu mengalami kesulitan bayar, karena ternyata dapat musibah berturut-turut misalnya, ataukah dia di PHK atau dipecat, di layoff dari dari pekerjaannya. Panadiratun, maka berikanlah tangguh, ila maisyaratin, sampai waktu yang lapang. Jadi ini kan agama mengajarkan kita,
berikan kemudahan. Kalau dia sulit, maka berilah tangguh kepada sampai masa yang telah lebih mudah. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, jangan kita meminjamkan kepada orang lain kalau kita sendiri butuh. Nggak boleh, karena kan bisa saya tiba-tiba tidak dibayar. Misalnya uang sekolah anak misalnya kita pinjamkan, ini bisa bermasalah. Kenapa? Nanti dia pinjam tidak kembali, akhirnya apa? Anak kita tidak sekolah juga. Kenapa? Uangnya dipakai dipinjamkan. Jadi tidak boleh. Jadi kayak meminjamkan itu mirip dengan investasi, harus uang dingin. Ya, harus uang dingin, tidak boleh uang panas. Jadi ila maisaratin wa antasaddaqu, dan kalau kamu bahkan meniatkan itu sebagai sedekah, khairul lakum, itu lebih baik-baik kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Nah, ini hampir tidak ada kaitannya dengan itu, tetapi secara prinsip ada, yaitu bahwa Nabi Musa di situ mengalami kesulitan, yaitu dia lupa. Tapi dia salah, yaitu dia melanggar peraturan. Di sini juga dia tidak membayar utangnya, dia lupa, dia tidak mampu. Ya. Nah, Nabi Musa tidak mampu memenuhi janjinya. Alasannya lupa tadinya. Nah, maka apa yang dilakukan Nabi Khidir? Ya, melakukan ayat ini, yaitu diberikan kemudahan, silakan ikut. Tetapi ingat, tidak boleh melanggar. Nah, itu dia. Maka itu adalah surat Al-Baqarah 80. Surat Al-Baqarah juga 286. Makanya kan, karena lupa itu termasuk salah, ingat, salah ada dua macam tuh, salah dan lupa. Dua-duanya itu bisa dihukum. Maka kita minta di dalam ayat ini, jangan sampai dihukum gara-gara lupa. Kita dari sini saja ambil doanya. Ya, ini surat, saya kira Bapak Ibu Tuan dan Puan sudah hafal ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat terakhir 286. Di sana ada doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami, inna sina, kalau kami lupa. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami karena kami lupa. Aw akhtan, atau kami salah. Jadi artinya lupa dan salah ini bisa mendapat hukuman, karena kan ada efeknya. Ya, lupa misalnya mematikan kompor, bisa terbakar rumah kita dan rumah tetangga. Jadi Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa dan salah. Berarti kan posisi Nabi Khidir sama dengan Allah, kan begitu. Nah, posisi Nabi Musa sama dengan kita, yaitu wahai Nabi Khidir, kalau kita wahai Tuhan, janganlah engkau menghukum kami, saya, karena saya lupa, kan begitu tadi kata-kata Nabi Musa. Jadi coba lihat kata-kata ini. Makanya kita katakan bahwa Nabi Musa itu mewakili kita, Nabi Khidir mewakili Allah di sana. Ya. Di sini kita sebagai manusia minta Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Jadi ini kita minta di sini. Rabbana la tahmil alaina, ya Allah, janganlah engkau membebankan kepada kami isra, beban. Ya. Jadi kita minta jangan diberikan beban sebagaimana kama hamal tahu alal ladina min qabl, sebagaimana engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami dan seterusnya. Jadi ulangi lagi di sini, Nabi Musa mewakili kita, ini la tu'akhidni, dan di situ Nabi Khidir mewakili Allah. Karena Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, sebagaimana tadi kita berkata kepada Allah, itu Rabbana la tu'akhidna. Naknya karena kami, kalau di sini kan Nabi Musa sendiri, wahai Nabi Khidir, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukum aku. Bima nasitu, karena saya lupa. Wala turhikni min amri usra, dan janganlah engkau memberikan beban yang berat kepada saya, memberikan kesulitan, mempersulit. Ya. Usra itu mempersulit. Janganlah engkau mempersulit urusan saya. Janganlah engkau wahai Nabi Khidir mempersulit urusan saya. Jadi sama dengan benar-benar Nabi Khidir mewakili Allah di sana. 74. Jadi tadi kita sudah lihat Nabi Khidir membolongi perahu, melubai perahu. Dan Nabi Khidir tidak menjelaskan kenapa. Karena sudah Nabi Khidir komitmen. Nanti saya terakhir sampaikan kepada kamu. Fantalaka, lalu setelah tadi berangkat lagi. Jadi satu kasus sudah selesai, yaitu naik perahu. Jadi kesimpulannya, perahu sampai dengan selamat. Ingat, ternyata perahu tidak tenggelam. Nabi Khidir selamat, Nabi Musa juga selamat. Penumpang perahu juga selamat. Sampai di pelabuhan, sampai di
apa namanya, sampai kepada bandar, ya, sampai di bandar laut. Nah, jadi Dimas Kesar sudah sampai di situ. Nah, sekarang perjalanan dilanjutkan, yaitu fantalaka. Ya. Lalu kemudian keduanya berjalan lagi, bertolak lagi. Ya. Keduanya berjalan lagi, hatta sampai idza laqiya gulaman. Sampai kemudian keduanya berjumpa nih. Laqiya itu keduanya berjumpa gulaman dengan seorang anak. Gulaman ini anak. Gulam. Ya, katakanlah kalau sekarang ini sekitar balita, gulaman atau remaja, gulaman namanya. Kalau sudah, ya sebetulnya kalau remaja itu lebih kepada fata. Ini gulam. Ini kita sebutnya balita saja, bawah 5 tahun. Jadi usia bawah 5 tahun. Kalau Bapak Ibu di Singapura dan Malaysia, di Indonesia disingkat jadi balita. Umur bawah 5 tahun, di bawah 5 tahun. Jadi lakiya gulaman. Kemudian keduanya berjumpa dengan anak-anak gulam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Fakatalahu, lalu Nabi Khidir membunuhnya. Fakatalahu, dia membunuhnya. Qala, lalu kemudian Nabi Musa berkata lagi. Ini kan tambah berat ini. Tadi cuma melubangi perahu. Sekarang membunuh anak, coba. Tiba-tiba Nabi Musa berkata lagi. Ya, langsung Nabi Musa berkata lagi. Qala, akatal tanafsan zakiyatan. Wahai guru, wahai Khidir. Kenapa kamu bunuh anak yang tidak bersalah? Nafsan zakiyatan maksudnya anak yang tidak bersalah. Jiwa yang suci kalau di sini nafsan zakiyatan. Jadi anak-anak yang belum akil balik itu tetap namanya nafsan zakiyatan. Itu sebabnya anak siapapun termasuk anak orang tidak beriman masuk surga semuanya. Jadi, kalau anak itu belum akil balik, entah lahir dari rahim seorang ateis, seorang agnostik, seorang beragama ABCD, itu tetap diterima oleh Allah SWT karena disebut dengan nafsan zakiyatan ini. Ingat, nafsan zakiyatan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak yang belum lahir balik, belum akil balik, yang di sini disebut dengan gulam. Ya. Jadi gulam itu adalah sebetulnya adalah balita atau anak yang belum akil balik. Nah, namanya nafsan zakiyatan, jiwa yang suci. Ya. Makanya anak-anak orang ateis, anak-anak orang yang agnostik, anak-anak orang yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha, pokoknya semua agama lainnya selain Islam masuk surga semuanya. Kenapa? Karena itu dengan nafsan zakiyatan. Inilah keadilan Allah. Karena kalau misalnya dia dimasukkan ke neraka oleh Allah, gimana? Dia tidak salah. Dia pergi ke gereja karena diajak oleh orang tuanya. Dia pergi ke sinagog karena diajak orang tuanya. Dia pergi ke pagoda, diajak oleh orang tuanya. Dia pergi ke kuil, diajak orang tuanya. Jadi dia tidak tahu menahu masalah. Maka disebut dengan nafsan zakiyatan. Jiwa yang suci. Bighairi nafsin, tidak melakukan tindakan apa-apa membunuh orang lain. Laqad ji'ta sungguh. Nah, diulangi lagi tadi. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kalau tadi kan laqad ji'ta syai'an imra tadinya. Sebelumnya kan imra. Sekarang nukra. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Nukra itu mungkar. Artinya apa? Nabi Musa merasa dirinya melakukan nahi mungkar. Dan banyak orang sekarang beragama seperti itu, yaitu menganggap perbuatan orang itu mungkar, lalu kemudian marah-marah dianggap sesat dan menyesatkan. Padahal ingat tadi bahwa apa yang dilakukan orang itu belum tentu sepersepsi dengan kita. Ya, ingat di Mas Keser bahagia, Nabi Khidir itu adalah nabi yang tidak kelihatan. Kalau Nabi Khidir kelihatan dan membunuh anak, pasti sudah diskerubutin oleh orang-orang, pasti sudah dibunuh orang-orang di kampung itu. Ya. Apakah boleh membunuh? Boleh kalau itu adalah perintah Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya setiap saat membunuh, bukan setiap hari, setiap saat. Yaitu malaikat maut. Malaikat maut itu kerjanya membunuh, menarik nyawanya orang. Tapi apakah dia berdosa? Tidak, bahkan dia dapat pahala. Dia adalah hamba yang mentaati Tuhannya. Ingat, jadi dia melakukan itu atas perintah Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini, maka kemudian Nabi Khidir itu fakatalahu. Begitu dia membunuhnya,
langsung Nabi Musa berbicara. Jadi kata lahu, kemudian Nabi Musa berbicara. Jadi ingat ya, begitu membunyikan Nabi Musa berbicara. Nanti kita hadisnya mengatakan sabar itu pada kejadian pertama. Ingat, sabar itu pada kejadian pertama. Fi hadamatin ula, pada kejadian pertama. Nah, di sini kita lihat kejadian pertama tadi di atas, dibolongi perahu, dilubangi, langsung Nabi Musa protes. Sekarang Nabi Khidir membunuh anak-anak, diprotes langsung. Qala aqatalta nafsan zakiyatan. Ini tidak ada komanya di sini nih. Langsung aja qala. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Lakad ini melakukan lagi penilaian di sini. Jadi di sini kita lihat Nabi Musa melakukan penilaian lagi, ya. Melakukan judgment lagi, mengejudge lagi Nabi Khidir gurunya. Laqad ji'ta syai'an nuqra. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Laqad ji'ta syai'an nuqra. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Mungkar. Surat An-Nisa. An-Nisa secara syariat memang membunuh itu tidak boleh. Ya, membunuh ya. Lalu apakah tadi Nabi Khidir membunuh? Katalah. Nah, ingat jangan sekalian, kalau itu perintah Allah, bukan membunuh namanya, mencabut nyawa. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Al-Gojo. Diperintah untuk menghabisi ataukah mematikan, membunuh orang yang divonis oleh pengadilan atau mahkamah. Namanya kisas. Nah, di sini katakan, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidak mungkin seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain kecuali salah. Tapi salah pun apa? Wa man qatala mu'minan khata'an. Siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan salah, tetap harus ada hukumannya. Fatahriru raqabatin mu'minatin dan seterusnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan ayat ini, membunuh tidak boleh. 11:33. Surat Al-Isra ayatnya 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kau membunuh nafs yang Allah haramkan. Ingat kata-kata allati harramallahu, yang Allah haramkan, yang Allah larang. Illa, kecuali bil haqq. Apa itu bil haqq? Ya kecuali berdasarkan kaidah Allah. Wa man qutila mazluman, siapa yang dibunuh keluarganya dalam keadaan zalim, faqad ja'alna li walihi, kami berikan kepada walinya sultanan, kekuasaan, otoritas, hak untuk meminta kisas. Fala yusrif fil qatli, dan seterusnya. Nah, jadi itu kesimpulannya adalah bahwa tidak boleh membunuh secara syariat memang. Lalu kenapa Nabi Khidir membunuhnya? Nanti kita lihat. Dan apa masalahnya di sini? Nabi Musa melanggar lagi ahadnya, melanggar akadnya. Yaitu Nabi Khidir tadi sudah memasang syarat khusus, yaitu la tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan menanyakan kepada saya apapun sampai, ingat, hatta itu sampai. Jadi sampai saya sendiri yang menjelaskan kepadamu. Jadi akan ada saatnya sampai. Ayat terakhir, ayat 75. Qala, Nabi Khidir berkata, diingatkan lagi. Ya. Jadi tidak dikatakan, kenapa kamu bertanya? Ingat, yang diingatkan selalu adalah syarat umum. Alam aqul laka, ya, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya sudah mengatakan kepadamu, kamu tidak akan sanggup ma'iya sabar, bersama saya sabar. Jadi perjalanan rohani ini butuh kesabaran. Jadi kenapa Nabi Musa tiba-tiba bertanya, melanggar komitmennya? Karena tidak sabar. Maka yang diprotes oleh Nabi Khidir adalah sabarnya. Kenapa kamu tidak sabar bersama saya? Tidak sabar apa? Sabar tidak bertanya. Kan sudah ada perjanjian. La tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan tanya kepada saya tentang apapun sampai saya sendiri yang menjelaskan itu kepadamu. Bagaimana caranya supaya memegang komitmen ini? Sabar. Maka begitu melanggar lagi, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, kamu wahai Musa tidak akan sanggup bersama saya dengan sabar.
Jadi sabar itu adalah menerima hal-hal yang tidak menyenangkan sebetulnya. Bahwa kita memang harus sabar terhadap rezeki yang banyak atau misalnya kebaikan-kebaikan, tetapi terutama sabar kepada yang buruk itu paling berat. Lantas tati amainya sabra. Kamu tidak sanggup bersama saya, sabar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian coba renungkan kata-kata ini. Pentingnya kualitas sabar kita miliki. Nah, mari kita tanya diri kita masing-masing, karena ini syarat nanti untuk diterima oleh Allah. Nah, untuk apa kita menanyakan diri kita? Karena yang tahu cuma diri kita. Kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Yang tahu diri-diri kita masing-masing. Kalau kita tahu kita masih kurang sabar, kita berjanji kepada Allah untuk meningkatkan kesabaran itu. Jadi, tujuan ibadah kita ini sebetulnya adalah melatih kita sabar. Jadi kalau Bapak Ibu rajin sholat tapi tidak sabar, berarti perhatikan, tujuan semuanya itu adalah sabar. Dan sabar sudah dikatakan sebelumnya tidak bisa sampai kalau tidak punya ilmunya. Jadi ilmu, ya. Ada orang saya biasa ketemu, dia bisa berpuasa sampai 3 bulan berturut-turut, tetapi tidak bisa belajar. Nah, ini kan lucu jadinya. Ya, kalau bulan Syaban seperti dia berpuasa 1 bulan, tapi kalau belajar tidak bisa. Nah, ini harus kita sampaikan bahwa tujuan puasa itu sabar. Ya, ini sabar itu. Dan sabar itu tidak cukup dengan puasa, tetapi dengan ilmu. Jadi inilah yang diingatkan oleh Nabi Haidar. Alam aqul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Penjelasannya di dalam ayat ini. Surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 119. Faftah baini wa bainahum fathan. Ini adalah perkataan Nabi. Faftah baini wa bainahum. Maka ya Allah, berikanlah keputusan antara aku dan mereka. Fathan, dengan sebuah keputusan yang adil. Wanajini, dan selamatkanlah aku, waman ma'iyya, dan orang yang bersama saya, minal mu'min, orang mukmin. Jadi artinya apa? Kapan kita selamat? Apabila bersama dengan sang Nabi. Dan tadi di sini kita lihat bahwa di sini Nabi Musa mewakili kita dan Nabi Khidir mewakili Allah, atau kan nabi-nabi Allah. Maka kita harus sabar untuk bersamanya nih. Ma'iyya sabar. Untuk bersama saya syaratnya sabar. Di sini katakan waman ma'iyya minal mu'minin. Ya Allah, berikanlah keselamatan atau kemenangan kepada saya dan orang muslim, orang mukmin yang bersama saya. Man ma'iyya minal mu'minin. Surat Anbiya, surat 21 ayat 24. Amittakhadhu min dunihi alih, atau mereka mengambil ilah, tuhan-tuhan selain daripada Allah. Qul, katakanlah kepada mereka yang menganggap pada Tuhan selain Allah. Hatu burhanakum. Coba tunjukkan argumentasi kalian. Burhan ini kan harus berbentuk ilmu, pengetahuan. Karena argumen, alasan-alasan, hujjah. Hada, Al-Quran ini adalah dzikru man ma'iyya. Al-Quran ini adalah peringatan man ma'iyya, untuk orang yang bersama saya. Jadi Al-Quran ini peringatan bagi orang bersama saya. Jadi kita akan bersama dengan Nabi kalau kita bersama Al-Quran. Hada dzikru, Al-Quran ini adalah pelajaran, peringatan untuk orang yang bersama saya. Jadi Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang bersamaku. Misalnya saya punya ya Nabi Muhammad di sini. Jadi kalau ingin bersama Nabi Muhammad, bersama Al-Quran. Bukan hanya bersama bukan kita saya, tapi wadzikru man qabli, dan juga sebelum aku, sebelum Nabi Muhammad punya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Bal, sayangnya, aksaruh, kebanyakan manusia mereka la ya'lamun, tidak punya ilmu. Jadi ilmu itu harus diambil dari sini. Jadi orang tidak membaca Al-Quran itu karena tidak punya ilmu bahwa Al-Quran itu penting. Jadi bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui apa? Al-haqqa, kebenaran. Fahum mu'ridun, sehingga mereka berpaling. Jadi banyak orang berpaling dari mana? Dari Al-Quran dan dzikr ini. Inilah jemaah sekalian berbahagia, pelajaran kita bisa ambil dari Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi ingat, belum selesai. Ya, belum selesai. Masih akan berlanjut. Ya, ini baru sampai 70. Kita tahu cerita Nabi Musa ini akan sampai ayat 80-an awal. Ya. Sekarang seperti biasa kita lihat dulu hadis berikut ini. Hadisnya kita kasih judul menghentikan perbuatan bodoh. Ya, hentikan perbuatan bodoh. Ya. Hentikan perbuatan bodoh.
Jadi kita lihat di sini. Ya. Ini adalah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi berkata bersabda, Masalul qa'im ala hududillah, perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, wal waqi'i fiha, dan yang diam dalam hal hukum-hukum Allah, pamathali qaumin istahamu ala safinatin. Sama dengan orang yang mengundi nasibnya, mengundi ataukah mengundi siapa yang akan menempati bagian atas, dek atas, kalau kapal ya dek ya. Safinatin, di dalam mengundi di dalam kapal itu diundi siapa nanti yang di atas, siapa di bawah, yaitu fasa babadum ala, sehingga nanti dalam undian itu sebagian akan tinggal di atas, Allah itu artinya di atas kapal, wabadum, dan sebagian mereka asfalah, di bagian bawah. Jadi dua dek, atas dan bawah. Fakana alladziina fi asfaliha, maka setelah dibagi dua ini ada yang di atas dan di bawah, maka adapun yang di bawah fi asfaliha, maksudnya di dek bawah atau tingkat bawah, idastaqau minal ma, apabila mereka butuh air, maru, mereka harus ke atas, jadi melewati alaman fauqahum, harus melewati dulu dek atas, melewati orang yang di atas. Faqalu, sehingga mereka berkata, lau anna kharakna fi nasibina, seandainya kita melobangi saja perahu ini untuk mendapatkan air, walam nu'zi, kami tidak akan mengganggu man fauqana, di atas kami. Jadi mereka berpikir, ini kan kalau kita ke atas mengganggu orang di atas, lalu lalang. Nah, supaya tidak mengganggu, kita harusnya tidak usah ke atas saja. Gimana? Perahu kita bolonginya aja di bawah, lobangi di bawah, sehingga kita bisa mendapatkan air nih. Kita bisa dapatkan air nih, minal ma. Fa in yatrukuhum, nah perhatikan kata ayat ini, hadis ini. Ini hadis Bukhari ya. Fa in yatrukuhum, maka apabila orang-orang di kapal itu membiarkan penghuni dek bawah ini melakukan perbuatan itu, wa ma'aradu, sesuai dengan apa yang ada yang mereka inginkan, yaitu melobangi perahu, halaku, mereka akan binasa, jamiah semuanya. Maksudnya semuanya tenggelam. Wa'id akadu, dan tapi apabila mereka menghentikan, ya, akadu itu menghentikan, ala aidihim, tangan mereka, najau wa najau jamian, mereka selamat dan selamat semuanya. Nah, dari sisi ini kan Nabi Musa benar. Dari sisi Nabi Musa benar. Tapi tidak boleh kebenaran berjalan di atas kesalahan. Apa yang salah? Sudah ada perjanjian tadi. Apapun yang terjadi, kamu jangan berbicara. Kamu gitu. Jadi kalau misalnya dia berkata, ini kan melobangi perahu orang, itu salah. Nah, tapi kan ada perjanjian sebelumnya. Kamu jangan bertanya sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Ingat, jemaah sekalian. Ingat, tidak bisa dikatakan benar kalau berdiri di atas benda hal yang salah. Ya. Tidak bisa kita katakan rumah kita itu benar, halal, kalau kita membangun rumah di atas tanah orang lain tanpa sepengetahuan. Ini adalah yang dilakukan Nabi Musa. Jadi ini artinya ini benar secara syariat. Tetapi yang tidak benarnya adalah melanggar. Jadi artinya ayat tadi mengatakan pentingnya namanya ahad. Karena umat ini menjadi masalah ketika melanggar ahad, melanggar perjanjian. Ingat, perjanjian itu kaitannya juga dengan Tuhan, dengan imamah. Kita sudah baca tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim telah diuji, lalu kemudian diangkat jadi imam, inni ja'iluka linnasi imama, lalu kemudian dia berkata, qala wa min dzurriyyati, dan zuriatku, keturunanku. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi zalimin. Ahadku ini tidak berlaku pada keluargamu yang zalim. Jadi artinya apa? Komitmen itu adalah ahad namanya. Dan itu adalah suci. Hadis berikutnya. Sabar itu pada kesempatan pertama atau kesempatan awal. Jadi sabar itu pada kesempatan pertama. Begitu tadi Nabi Khidir melobangi perahu, langsung Nabi Musa protes, bereaksi. Nah, itu namanya tidak sabar tadi. Lantas tati ma'ya sabra. Qala alam aqul laka innaka lantas tati ma'ya sabra. Saya kan sudah katakan kamu tidak sabar.
Begitu juga pada perjalanan berikutnya kedua. Begitu Nabi Khidir membunuh anak itu, langsung bereaksi Nabi Musa, reaksioner. Jadi Nabi Musa ini adalah reaksioner. Ya. Langsung berkata, kamu telah melakukan perbuatan mungkar. Apa kata Nabi Khidir? Qala, alam akul laka lantas tati maya sabra. Jadi sabar itu pada kejadian awal. Sini kita lihat ada hadis dari Anas. Ini sami'tu Anas radhiyallahu Anasan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Nabi bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu disebut sabar indah pada saat as-sadma, pukulan. Ya. Kesempatan alula pertama. Jadi kalau kita bisa lolos pada kesempatan pertama, bisa lebih lolos berikutnya. Rata-rata orang jemaah sekalian terjadi kejadian tidak diinginkan karena tidak sabar. Begitu dia marah, tangannya melayang, akhirnya menimbulkan masalah. Begitu marah, bisa memukul orang, bisa membunuh orang, bisa menjadi masalah besar. Jadi kesabaran itu pada kejadian pertama. As-sabru inda sadmatil ula. Artinya kalau kita belum mampu menahan diri pada kejadian pertama, berarti belum sabar kita. Belum ada sifat sabar itu pada diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf. Dari kesalahan dan khilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ambillah, simpanlah yang datang dari Allah SWT dan Nabi-Nya yang suci. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillah, barakallahu fi azim azim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah satu konklusi ringkas pada malam ni boleh kita letakkan bahawa para pencari ilmu syariat, tarikat, marifat patut tafakur, tadabur sampai akhirnya menyatu menemui lautan ilmunya yang hakikat. Sebab kisah-kisah daripada dua makhluk Allah ni menampakkan bahawa semaksimal mana pun kita mampu gunakan fikiran kita, itu masih bersifat fakultas yang terbatas dibandingkan dengan ilmu laduni yang terus turun ke dalam hati. Beri teguran dan pencerahan Ustaz, afwan semua. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi bagi yang baru mendengarkan tadi, kita sampaikan bahwa ilmu itu dua macam. Ada ilmu diusahakan, namanya ilmu husuli, bahasa Arabnya. Ada ilmu yang langsung dari Allah, namanya ilmu laduni, atau nama lainnya ilmu huduri. Disebut ilmu laduni karena langsung dari Allah. Laduni itu dari sisi Allah. Disebut huduri karena hadir langsung di dalam jiwa kita. Hadir, di Allah simpan di sana. Tidak melalui proses husuli, tidak melalui proses usaha. Ya, tidak melalui misalnya membaca, belajar di sekolah, tidak seperti itu. Langsung saja tersimpan di hati kita. Kalau ilmu husuli, bagaimana caranya? Kita rajin belajar, rajin sekolah, rajin membaca, rajin beli buku. Nah, itu artinya husuli. Rajin mengikuti mengikuti tadabur, mengikuti seminar, mengikuti macam-macam kursus-kursus. Itu namanya ilmu husuli. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ilmu huduri atau ilmu laduni? Caranya dengan mensucikan jiwa tadi. Ingat, aslinya jiwa kita itu adalah nafsan zakiyatan. Aslinya jiwa kita adalah nafs zakiyah, jiwa yang suci. Kita kembalikan jiwa kita pada jiwa yang suci. Nah, itu kalau kita mendapatkan ilmu huduri. Apa yang terjadi pada kasusnya Nabi Khidir ini adalah menyampaikan kepada kita dua ilmu itu tadinya. Ilmu husul itu sebetulnya berkaitan dengan ilmu-ilmu khalq. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Allah itu punya dua wilayah. Ya, lahul khalqu wal amru. Khalq itu adalah ciptaan yang bisa kita jangkau dengan panca indera. Sedangkan yang di luar panca indera, tidak dijangkau panca indera, namanya amr. Nah, untuk mendapatkan khalq ini, terutama dengan husuli. Tapi untuk mendapatkan yang amr, kita harus melalui proses huduri.
yaitu tazkiyatun nafs. Dan inilah yang diajarkan oleh ayat yang berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa kita sampaikan sebelumnya dalam mewakili khalq, alam materi, samudranya juga luas, dan Nabi Haidar mewakili amrnya Allah, yaitu alam gaib, alam non materi. Pembahasan kita sebelumnya bahwa alam materi ataukah alam panca indera itu adalah ilmu syariat. Sedangkan yang namanya ilmu ma'rifat itu adalah berkaitan dengan alam non materi, yaitu alam amr. Nah, untuk mempertemukan dua-duanya ini di tengah-tengah namanya tarekah. Di tarekah itu adalah ada zahir dan batinnya. Zahirnya tarekat adalah syariat, batinnya tarekat adalah hakikat, adalah ma'rifat. Jadi ulangi lagi, zahirnya tarekah adalah syariat, sedangkan batinnya tarekah adalah ma'rifat. Jadi kita harus menempuh jalan ini. Maka kita lihat tadi selalu kata-katanya fantalaka, menempuh apa? Menempuh tarekah, jalan. Ya. Menempuh jalan itu. Dan inilah yang diajarkan kepada kita tadinya itu. Nah, dikatakan Pak Nur tadi bahwa kalau amr tadinya itu atau kalau non materi itu ketika tidak bisa lagi dijangkau oleh fakultas pikiran. Ya. Jadi fakultas pikiran, fakultas pengetahuan empirik kita tidak mampu lagi ke sana. Itulah sebabnya tujuan akal sebetulnya itulah menjangkau sesuatu yang tidak dijangkau panca indera. Jadi yang tidak dijangkau panca indera itulah tujuannya akal di sana. Nah, setelah akal bekerja dan sudah selesai, tujuan berikutnya adalah kalbu, hati, ma'rifat tadinya. Jadi akal itu tugasnya di tarekah. Ya. Sedangkan panca indera tadi tugasnya di syariat. Nah, begitu sampai kepada lebih daripada tarekah, sampai ma'rifat, itu tugasnya hati. Di sana yang bekerja adalah zauq, rasa. Bukan lagi fikir. Jadi bukan lagi fikir, tetapi zauq. Kalau di tengah, afala tafakkarun. Tapi kalau di dalam, namanya zauq. Ya, merasakan. Rasa itu tanpa kata-kata. Dan itulah tadi yang ingin diajarkan oleh Nabi Haidar. Kalau ingin sampai kepada Allah, jangan berkata-kata. La tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu syai'a minhu dzikra. Kamu jangan berkata-kata, jangan bertanya apapun juga. Jadi kalau kita sudah sampai pada lingkungan di dalam, maka kita tidak boleh berkata-kata. Zauq. Ketika Nabi Musa berkata, berarti Nabi Musa menarik kita kembali ke alam syariat. Seperti tadi hadisnya kita lihat. Jadi begitu dipertanyakan, begitu minta argumentasi alasan, berarti namanya dunia syariat. Karena dunia syariat itu butuh dalil, butuh hujah, butuh argumentasi. Hatu burhanakum. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada jemaah sekalian, berarti ada, silakan. Afwan semua. Ustaz, Ya. kembali pada hubung kait soalan saya pada hari Senin dan Rabu dan kemudian dirangkum dengan malam ni, maka apakah boleh saya konklusikan pula bahawa setelah proses Isra' Miraj di mana Muhammad yang Zahir bertemu Ahmad yang Malakut kemudian menyatu sebagai Hamid, maka inilah persiapan terkuat zahir batin insan tu sendiri yang kamil lagi suci untuk menampung beksah turun ke bumi untuk bawa keberkahan rahmatan lil alamin daripada sisi pencipta, tebarkan ke muka bumi ini ar-Rahman ar-Rahimnya tadi bagi segala makhluk, bukan saja manusia tapi segala-galanya. Beri pencerahan teguran Ustaz, soalan kedua ni. Barakallahu fiik. Baik, jadi cuma sekalian berbahagia. Jadi perjalanan tadi itu intilak ya, perjalanan. Nah, nama lainnya apa? Berjalan itu jalannya menuju kepada Allah. Namanya Mi'raj. Apa namanya kepada Allah? Untuk sampai kepada Allah. Apa tandanya sampai kepada Allah? Ketika kita tidak ada. Namanya fana. Yang ada hanya Allah. Jadi perjalanan kita itu sebetulnya ke atas adalah perjalanan menghilang ke dalam Allah. Nah, perjalanan kita ketika kita masih kelihatan, namanya alam Muhammadi. Ketika kita sudah masuk alam batin, tetapi kita masih ada dualitas. Masih ada kita, aku sebagai hamba, dan ada Allah sebagai Rabb. Maka itu masih ada dualitas. Nah, namanya itu adalah
Ahmad di sana. Tapi begitu Muhammad Ahmad menghilang dan hanya Hamid, berarti fana. Ya. Yang ada hanya satu Allah. Allah di situ adalah konteksnya sebagai Hamid. Innaka Hamidun Majid. Nah itu kan kita ucapkan itu. Ya. Innaka Hamidun Majid. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi seterusnya ada kata-kata innaka Hamidun Majid. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, tuh kita katakan innaka Hamidun Majid. Kamu Tuhan adalah Hamidun Majid. Kamu adalah Hamid dan Majid. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita katakan innaka Hamidun, nah kita di situ awalnya masih ada, tapi begitu tidak ada lagi innaka, yang ada hanya Allah. Hamid saja, maka tidak ada lagi yang lain. Yang ada hanya Dia. Dia siapa? Dia sebagai Hamid. Ya, kenapa dia sebagai Hamid? Karena semuanya adalah terpusat pada dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga pada tahap seperti itu tidak ada lagi aku, bahkan tidak ada dualitas aku. Tidak ada aku saya sebagai hamba dan aku Tuhan sebagai Tuhan. Karena aku hakikatnya cuma satu. Jadi tidak ada lagi antara hamba dengan Tuhan. Karena ada antara hamba dan Tuhan masih ada, berarti ada dualitas. Masih ada dua unsur terpisah. Padahal tidak ada yang ada, hanya Allah SWT. Dengan demikian, kata intolaka itu perjalanan kita, safar kita dari alam Muhammad menuju kepada Ahmad, lalu kemudian menghilang ke dalam Muhammad. Sehingga disitulah kita dikatakan, di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat Ar-Rahman dikatakan, kullu man alaihi fan. Semuanya harus hilang. Ingat, kullu man alaihi, semuanya harus fana. Wa yabqa wajhu rabbika, hanya satu-satunya boleh ada adalah wajah Tuhanmu. Apa itu wajah Tuhan? Hamid itu tadi. Jadi wajah Tuhan itu adalah Hamid. Karena kita tidak lihat bisa mengetahui lagi zatnya. Hamid. Ada lagi jemaah sekalian? Kalau tidak ada, kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.